ada satu kenyataan pahit yang harus kita terima bahwa memang sebaik apapun niat kita untuk membantu orang, kita cuma bisa bantu orang yang mau dibantu sih. Iya. Dan jangan biarkan itu membuat kita bitter gitu, atau membuat kita kepahitan gitu. Kayak, kok udah gue kasih kesempatan, orang ini nggak mau keluar sih. Ya, itu udah di luar tanggung jawab kita. Jangan-jangan tanggung jawab kita hanya memberikan kesempatan. Kalau memang teman-temannya nggak mau, atau orang-orang terdekat kita nggak mau, ya mau bilang apa? Kitab suci juga dikasih kan, bisa kita dapat manfaat dari kitab suci kan, kalau ada yang mau baca kan. Betul juga. Kalau nggak mau dibaca ya nggak jadi apa-apa. Oke, sahabat dimanapun berada, terhormat sekali kalau Coki Pardede hadir di Ngaji Rasul lagi itu sebuah apa ya, bener-bener kita seneng banget gitu ya. Terima kasih Bang Coki. Terima kasih juga masih diundang terus. Kebetulan Terima kasih. lagi tour ke Ya. Jawa Timur, Betul. jadi sekalian kita ketemu Ya. malam hari ini. Tadi kita sempat ngobrol ya tentang Gen Z gitu ya. Bang, ada anak nih ya. Anak nih dia ikutlah kayak pencak silat tertentu gitu. Ya. Terus kemudian tawuran, Bang. Ya. Tawuran, kemudian masuk ke Polres gitu kan. Ya. Karena anaknya orang nggak mampu, Bang. Ya. Orang tuanya nggak sanggup untuk menebus kayak gitu kan, mesti kan 20 juta atau berapa gitu biasanya terjadi gitu. Akhirnya sama orang tuanya nggak ditebus. Nah, dirimu kan pernah mengalami hal pahit kayak gitu. Apa sih pesan-pesan bagi anak-anak yang seperti itu, teman-teman muda yang seperti itu gitu? Kadang kasihan juga melihat gitu. Nah, kan masih muda itu kan berbuat salah kan sebenarnya juga lumrah-lumrah saja gitu kan. Betul. Apalagi kaosnya Bang Coki kan pendosa handal gitu kan. Tos dulu Bang. Itu menarik gitu ya. Nah, ini berangkat dari sini dulu Bang, gimana ini menyikapi kenakalan-kenakalan ini? Oke. Kalau mungkin, ini jokes saja ya, tapi kalau mungkin teman-teman itu ditangkap, berarti dia kurang andal mungkin. Iya juga ya. Tapi sebenarnya gini, kalau konteks kayaknya kita harus lurusin juga ya Mas Hendra ya. Maksudnya anak muda melakukan kesalahan itu ya memang tempatnya kan biasanya. Karena kan memang manusia kan katanya kan tempatnya salah kan. Mau yang muda, mau yang tua, ya memang manusia punya kecenderungan untuk selalu salah gitu. Dan biasanya yang muda kecenderungan salahnya biasanya lebih banyak karena belum berpengalaman. Nah, makanya kalau misalnya ada konteks yang mengatakan bahwa yang apa-apa kalau masih muda salah sebanyak-banyaknya, mungkin konteksnya yang harus kita ingat adalah kesalahan yang konsekuensinya itu yang kita tanggung sendiri gitu. Demi improvement diri kita. Tapi tidak dianjurkan apabila salah kita itu mengakibatkan kerugian untuk orang lain juga. Kalau kayak gitu sepertinya yang bikin salah kita, yang menanggung konsekuensinya orang lain, itu kan sepertinya kurang elok ya. Jadi mungkin konteksnya harus kita benerin dulu nih. Kalau misalnya anak muda salah dalam konteks apa? Misalnya dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Dia udah coba setahun, 2 tahun, ternyata salah. Ya nggak apa-apa. Itu bagian dari perjalanan hidup gitu. Tapi kalau misalnya konteksnya sudah mulai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, dan orang lain ini jangan yang jauh-jauh ya Mas ya. Kayak misalnya keluarga sendiri gitu, atau misalnya kayak orang terdekat, sampai ada beban-beban tertentu yang harus ditanggung keluarga terdekat gitu. Lebih baik ya tidak dilakukan gitu, karena ada perbedaan antara kalau kita melakukan kesalahan dan menanggung konsekuensi karena kesalahan itu, dan hanya kita yang terlibat, itu sih menurut saya masih fair ya. Tapi kalau misalnya kita sudah melibatkan orang lain yang dari awal tidak terlibat dalam keputusan yang kita ambil dalam mengambil kesalahan tersebut, dia harus menanggung kesalahannya. Ya mungkin itu kurang elok. Andai kata
anak muda yang sekarang lagi ditahan nih sama polisi itu, nge-DM Coki gitu. Dia cerita kondisinya gitu dan kemudian minta semacam nasihat gitu karena merasa Ya. kok orang tuaku kok tega banget ya, aku kok dibiarin di sini sementara teman-temanku yang lain Ditebus. udah pada ditebus gitu Betul. ya. Apa yang ingin Coki sampaikan? Mungkin gua akan mengatakan bahwa sampai taraf tertentu kita harus menjalani konsekuensi dari tindakan kita supaya kita bisa belajar. Gini, orang tua pasti akan melakukan apapun yang dia pikir akan menyelamatkan anaknya. Dan tindakan orang tua untuk menyelamatkan anaknya belum tentu juga itu tindakan yang tepat juga. Paham nggak maksud gua? Oke. Kayak misalnya, mungkin bobotnya nggak, mungkin saya berbicara seperti ini bobotnya belum dalam karena saya belum jadi orang tua ya. Tapi belajar dari teman-teman saya yang sudah jadi orang tua, ada kalanya memang orang tua untuk mengajarkan value-value tertentu kepada anaknya harus paham bahwa memang anaknya harus menjalani konsekuensi dari tindakannya gitu. Karena kalau orang tua hadir terus di sana untuk membypass konsekuensi kesalahan anaknya lagi dan lagi dan lagi dan lagi, ada kemungkinan anaknya tidak paham bahwa tindakannya ini Salah. gitu. Mungkin sekali boleh lah, namanya kan ada kedekatan emosional kan seorang anak. Dan ini kan saya ngomong gini lebih gampang diomongin karena kenyataannya namanya orang tua kan ngelihat anaknya susah, biasanya nggak ada yang kuat, Mas. Ya. Pasti kan tetap akan membantu. Iya, pasti tetap akan membantu seburuk apapun kesalahan anaknya. Ya itu nature-nya orang tua yang which is nggak salah gitu. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang DM ke gua ngasih tahu kayak gimana nih kok teman-teman saya dikeluarin, saya nggak dikeluarin. Ya anggap aja itu perjalanan yang memang harus dijalanin aja gitu. Ya berani berbuat ya berani bertanggung jawab lah. Bagian dari proses lu. Iya, ya bagian dari proses gitu. Karena dalam konteks gue juga, gue sangat yakin ya kalau pada saat itu ada intervensi yang membuat gue tidak menjalani konsekuensi dari tindakan gue, bisa jadi gue masih ada di kubangan itu. Fase yang kemarin mungkin. Masih ada di fase yang kemarin. Karena gue nggak pernah membayar konsekuensi dari kesalahan gue gitu. Jadi konsekuensi itu ada baiknya dihadapi, jangan dihindari. Oke. Nah, aku tuh kan selama ini konsen banget gitu ke anak-anak muda, khususnya yang mereka punya kemauan, semangat untuk memutus pola miskin di keluarga, gitu kan. Ya. Nah, dengan berbagai macam edukasi gitu. Ya. Nah, kalau Coki sendiri, pernah nggak sih mengalami fase di mana memang aduh nih bener-bener kosong, nggak ada duit, jatuh, terpuruk gitu, dan berangkat dari situ tuh sebenarnya akar dari kemiskinan. Nah, itu tuh sebenarnya akarnya apa gitu, dari based on pengalamannya Coki, bagaimana supaya anak-anak muda yang dia sedang berjuang memutus pola miskin keluarganya itu apa yang harus dilakukan gitu menurut pikiran Coki? Betul, ya, itu menarik, ini menarik. Sebenarnya gini, banyak anak muda dari yang gue lihat di lapangan ya, mungkin dia kalau untuk menarik dirinya sendiri dari satu status yang namanya kemiskinan, mungkin lebih mudah ketimbang menarik satu keluarga dari status kemiskinan. Karena kalau tanggung jawabnya untuk diri sendiri kan itu udah dikontrol dia kan. Dia bisa mengontrol kapan dia bangun, dia bisa mengontrol effortnya dia. Secara person. Dia itu karena dirinya sendiri tanggung jawabnya. Nah, permasalahan yang agak tricky adalah saat kita ingin mengajak orang lain untuk keluar dari zona yang mungkin kita anggap kurang baik ya. Masalahnya kan nggak semuanya mau, Mas. Karena pola pikirnya beda pasti. Pola pikirnya beda. Dan mungkin buat teman-teman yang ada di sana, kita harus pahami dulu, ada satu kenyataan pahit yang harus kita terima bahwa memang sebaik apapun niat kita untuk membantu orang, kita cuma bisa bantu orang yang mau dibantu sih. Iya. Dan jangan biarkan itu membuat kita bitter gitu, atau membuat kita kepahitan gitu. Kayak, kok udah gue kasih kesempatan, orang ini nggak mau keluar sih.
ya itu udah di luar tanggung jawab kita. Jangan-jangan tanggung jawab kita hanya memberikan kesempatan. Kalau memang teman-temannya nggak mau atau orang-orang terdekat kita nggak mau, ya mau bilang apa? Kitab suci juga dikasih kan, bisa kita dapat manfaat dari kitab suci kan kalau ada yang mau baca kan. Betul juga. Kalau nggak mau dibaca ya nggak jadi apa-apa. Jadi pajangan aja. Jadi wajangan. Jadi misalnya, jadi susah juga Mas, karena kadang yang jadi beban banyak anak muda, kalau konteksnya anak muda itu adalah, mungkin kalau untuk dirinya sendiri dia bisa cukup, tapi saat dia pengen bawa misalnya adiknya, dia mau bawa mungkin orang tuanya, ya ada hal-hal tertentu yang memang mungkin pola pikirnya berbeda, apa segala macam gitu, susah. Dan kadang, ya kita harus berdamai dengan itu gitu. Tapi kan di satu sisi ini juga berat ya Mas ya, karena kayaknya kita harus bisa paham bantuan yang kita berikan kepada orang. Gini, menurut saya kasta membantu yang paling sulit itu adalah membantu orang terdekat, Mas. Karena kalau kita membantu orang terdekat, belum tentu bantuan kita itu ini baik buat dia. Dan biasanya karena motivasi kita membantu orang terdekat kan karena hubungan emosional. Benar. Jarang yang rasional, Mas. Misalnya contoh kita punya, ini contoh aja ya, misalnya kita punya di satu keluarga orang pengangguran gitu. Misal aku dan Coki saudara. Iya saudara, itu kita ada, pasti di keluarga ada satu tuh yang, wah, pasti di semua keluarga pasti ada pasti ada satu tuh yang begitu. Di keluarga saya, dulu saya. Tapi di setiap keluarga pasti ada. Nggak ada keluarga yang sempurna, nggak ada. Nah, cuman kan kadang kita, karena kita kenal, karena mungkin adik kita sendiri, atau mungkin keluarga dekat kita sendiri, kita kan kasihan ya. Benar. Kita suka bantu. Yang mana terkadang bantuan kita kepada dia ini nggak pernah bikin dia belajar. Gitu. Jadi memang mungkin kita harus tahu juga batasnya. Kalau kita sudah melakukan tanggung jawab kita, memberikan kesempatan, ngebantu, tapi ini orang juga susah untuk diajak maju bersama, daripada dia memakan kewarasan kita sedikit demi sedikit, kayaknya memang harus belajar bilang cukup adalah cukup sih Mas. Karena kan balik lagi, kita hanya bisa bantu orang yang mau dibantu kan. Iya. Dan terkadang tuh uniknya ya, lebih gampang membantu orang yang tidak kita kenal daripada orang yang kita kenal. Kadang Nggak tahu itu kenapa tuh, bingung tuh. Gampangin mungkin ya. Iya, mungkin karena dia pikir, saya punya bapak, saya punya abang, saya punya kakak. Besok kalau saya kejedot lagi pasti mereka juga bantuin lagi kan gitu. Betul. Yang mana kan sebenarnya teman-teman yang punya pikiran seperti ini nggak paham orang yang ngebantu juga punya masalah loh di hidupnya. Hidupnya kan bukan tentang dia doang kan. Benar. Ini aku mau ambil contoh aja. Ada beberapa orang yang dia berpikir kayak udahlah, ini konteksnya kalau mau menikah ya, udah aku nikah aja. Atau nanti ada keluarga besar, mungkin nanti urunan aku ini. Loh kenapa? Yang mau berkeluarga ente, tanggung jawab saya juga. Tapi memang begini-begini, sekali lagi Mas ya, begini-begini memang sulit. Memang ini lebih mudah kita ucapkan. Tapi mungkin demi kewarasan kita saat ini, kita harus berani berbicara cukup adalah cukup. Gitu. Nah, kalau saya lihat Bang Joki, ini kan sudah menjadi kultur. Ya. Nah, untuk mengubah kultur itu seperti apa? Karena contoh aku sendiri kalau nikah Mas ya. Iya. Nggak mikir apa-apa aku. Oh, nggak ada bapak, ada ini. Iya. Plek yang dibilang Bang Joki tadi. Iya. Cuman kan masalahnya gini Mas, yang namanya nggak ada yang salah menerima bantuan. Kita harus nggak ada yang salah menerima bantuan. Tapi kita harus paham bantuan ini ada batasnya. Iya. Betul. Kayaknya yang terjadi sama Mas itu adalah Mas tahu Mas dibantu, tapi kan Mas tidak mengandalkan bantuan ini sebagai satu-satunya senjata di hidup Mas kan. Benar. Pada akhirnya karena Mas juga berkembang secara laki-laki, secara manusia. Oke, saya sudah dibantu, tapi kayaknya cukup deh. Saya juga mau berdiri pakai dua kaki saya sendiri, supaya nanti gantian kita estafet nih. Dulu saya dibantu, next time saya yang bantu. Cuman kan mindset ini loh Mas. Kadang nggak ada yang mau gantian. Loh, saya bantu terus dong. Gitu dong. Nah memang susah. Kesadaran, kayaknya kita harus paham bahwa saya dulu pernah dibantu. Kita semua yang ada di ruangan ini pasti pernah dibantu. Cuman kan kesadaran diri bahwa bantuan ini ada batasnya, dan kalau bisa sih next time kalau bisa kita dong yang bantu orang lain.
Karena kan orang yang ngebantu juga umurnya ada batasnya, Mas ya. Iya. Bilanglah dia kaya sekali, bilanglah dia panjang sabar sekali. Tapi kan satu yang pasti habis, waktunya di dunia kan pasti habis kan, Mas. Begitu beliau sudah hilang, kita mau berdiri pakai kaki siapa gitu. Benar-benar. Kita kan nggak. Dan kesadaran kedewasaan seperti ini nih, aku juga nggak tahu bagaimana. Kita harus mulai paham bahwa menerima bantuan dari orang itu sebenarnya ada batasnya gitu. Kita nggak bisa memaksa orang untuk terus membantu kita. Karena di keadaan dunia yang makin sulit sekarang, Mas, dibantu itu privilege sekali loh, Mas. Tapi aku yang menarik tadi dengan statementnya Coki, kayaknya kita memang harus punya skill untuk tahu gitu. Tidak semuanya orang tuh mau dibantu ternyata. Dan Betul. tidak semuanya orang tuh juga perlu dikasih tahu. Ada yang nggak mau dikasih tahu. Kadang kan kita merasa kayak, ya udahlah ya, ngasih tahu aja. Padahal sebenarnya orang yang dikasih tahu tuh nggak butuh-butuh amat gitu kan. Nah, Betul. kesadaran itu kayaknya pelan-pelan harus kita ini Betul. apa tuh namanya adopsi gitu. Nah, berbicara tentang tadi anak-anak muda tadi Joki, masih relevan nggak sih ketika kemudian anak muda terus kemudian dia memiliki sebuah belief bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Ya, Cuman masalahnya kan ngaturnya tuh nggak rata. Nggak rata. betul. Nah, kalau di era yang serba teknologi canggih, AI dan lain sebagainya kayak gini, masih punya pikiran kayak gitu, menurut Coki gimana? Kalau saya melihat statement itu, Mas ya, kalau saya melihat statement itu dari dua perspektif, Mas. Kalau kita melihatnya dari perspektif pasif, jelas statement itu salah. Apa maksudnya melihatnya dari perspektif pasif? Misalnya rezeki udah ada yang ngatur. Akhirnya efeknya ke kita, oh karena sudah ada yang ngatur, saya tidak perlu melakukan apa-apa, karena nanti rezeki akan datang sendiri ke saya. Itu sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi. Nggak usah Saya bisa dijemput. pastikan itu. Saya bisa pastikan. Menurut saya statement itu jadi betul Iya. kalau kita juga sudah melakukan bagian kita. Oke. Karena kita sudah melakukan bagian kita. Karena ada satu rumus apapun kepercayaan kita, di mana hasil itu adalah waktu waktu, effort dan usaha itu akan menghasilkan hasil gitu. Kalau memang nggak berhasil ya kita ganti caranya gitu. Nah, kalau kita sudah melakukan apa bagian kita evaluasi terus. Kalau misalnya kita udah melakukan ini kok nggak berhasil, kira-kira apa yang harus diubah ya? Coba kita lakukan sini. Ini bagaimana ya? Nah, kalau kita terus konsisten melakukan itu, kita juga aware, kita beradaptasi dengan zaman. Untuk orang-orang seperti inilah, rezeki pasti ada yang mengatur. Dan yang mengatur itu lebih ke diri kita sendiri dan sistem, Mas. Karena untuk orang yang mau berkembang, akan selalu ada tempat untuk orang yang mau berkembang secara skill dan kedewasaan. Benar. Karena sistem di zaman apapun selalu membutuhkan orang yang seperti ini. Sehingga kalau kita memperbaiki diri, dengan sendirinya sistem akan mencari orang yang seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan statement tadi untuk justifikasi kemalasan kita, sampai kapanpun sih rezekinya nggak akan datang, Mas. Kalau aku sih ngelihatnya kayak gitu ya. Dan kebanyakan kan orang kayak menggunakan statement ini hanya untuk menjustifikasi kemalasannya, Mas. Alibi aja. Alibi aja gitu. Kayak, kok kamu nggak kerja? Ya rezeki kan tidak akan tertukar. Ya, gimana mau ditukar kalau lo nggak melakukan usaha apa-apa gitu loh maksudnya. Nggak ada penjemputan. Nggak ada penjemputan gitu. Dan kita baru bisa berbicara mengenai hasil kalau ada usaha. Benar. Bahkan orang menang lotre aja, Mas. Itu dia usaha kan, daftar dulu. Nggak tiba-tiba datang kayak tiba-tiba dapat gitu kan. Lotre itu kan kita kalau di luar negeri tuh karena memang sistemnya legal ya. Kita datang ke minimarket, kita beli nomor kan, dia begini, set kita keluarin ini, kita lihat oh nggak ada. Ya, ada effortnya gitu. Jadi kita harus masuk ke sistem dulu, dan ketimbang kita berpikir mengenai begitu-begitu ya, mendingan kita lebih fokus ke bagaimana caranya mengupgrade diri, bagaimana caranya memperluas pertemanan. Terkadang gini juga, Mas.
kadang skill yang baik dan kedewasaan yang baik itu tidak berguna juga kalau tidak diimbangi dengan networking yang baik. Iya benar. Karena saya bisa sebutkan ada banyak sekali orang yang jago. Kita misalnya ambil contoh, ada banyak sekali orang yang jago ngedit. Banyak orang yang jago ngedit. Sekarang kita bisa cari orang yang jago ngedit di mana-mana. Cuman kan nggak semuanya dapat pekerjaan kan. Benar. Apakah memang karena pekerjaan yang sedikit? Bisa jadi. Itu itu nggak bisa dipungkiri juga, bisa jadi. Tapi mungkin juga jangan-jangan dia kurang mempromosikan dirinya. Mungkin dia kurang mau bergaul. Mungkin dia juga kurang mau mengeksplor dirinya dengan kayak datang. Makanya kadang tuh selain kita hebat itu juga harus ada promonya gitu loh, Mas. Iya. Dan promonya itu ya entah brandingannya. Dan kadang tuh brandingannya itu bisa dengan berbagai macam cara sesuai dengan kebutuhan dan zaman ya. Iya. Apa mungkin kita nongkrong kemana? Benar. Kita memperkenalkan diri, datang kemana? Saya ini editor loh. Ini kartu nama saya. Atau mungkin kita taruh di bio, atau mungkin kita melakukan segala sesuatu gitu. Makanya saya nggak sepakat kalau ada anak atau orang bilang susah cari kerja. Sebenarnya dia yang kurang branding aja. Ya, salah satu itu benar juga. Itu benar juga. Maksud saya kayak fakta bahwa gini, apakah memang sistem kita tidak ideal? Iya, betul. Sistem kita tidak ideal, betul. Sepakat. Apakah memang pekerjaan itu dengan jumlah orang dan jumlah pekerjaannya itu nggak match? Betul. Tapi ketimbang kita menyerah pada statistik, kenapa nggak kita upgrade diri kita sih gitu? Supaya kita bisa berlomba-lomba. Berarti tidak bisa dijadikan alasan lah intinya. Iya, karena di zaman apapun pada akhirnya di sistem sesempurna apapun, pada akhirnya kan memang yang lebih mudah dapat pekerjaan, memang yang pintar bergaul dan jago kan, Mas? Iya. Nah, Bang, Mas Rozi, aku jadi pengen flashback gitu. Kira-kira apa yang dilakukan Coki dulu, apa yang dinafkahkan waktu, tenaga apa gitu ya, investasinya yang dilakukan dia waktu dulu masih belia, masih remaja. Sehingga sekarang kan kita tahu Coki ini kan lumayan banyak yang mulai mengkultuskan kan sekarang ya. Jadi fan-nya anak-anak muda tuh mulai banyak di mana-mana gitu Barusan kan cerita ya. kan dari Dan Malang juga rame. belum Iya, lagi iya. public speaking-nya tuh di atas rata-rata loh. Benar. Banyak artis yang mengakui itu gitu. Nah, maksudnya kan di posisi ini itu tidak serta-merta selain ada penderitaan, luka, kedoliman yang dia terima misalnya secara batin dan lain sebagainya. Itu tuh apa yang bener-bener diupayakan Coki waktu dulu dan sekarang kayak memanennya itu apa, Bro? Jujur ya, Mas. Gue merasa kalau ditanya, kalau kita simplifikasi pertanyaannya kan mungkin kurang lebih nadanya seperti ini. Coki itu bisa seperti ini karena apa gitu. Ya. Jujur, saya dengan rendah hati mengatakan ada faktor keberuntungannya juga. Saya dengan rendah hati mengatakan ada faktor keberuntungannya juga. Tapi, ini tapinya. Saya merasa jatah keberuntungan orang tuh seumur hidup mungkin cuma 3 atau 4 kali lah. Atau kalau kita mau ganti bahasanya, keberuntungan ini kita bisa ganti sebagai opportunity atau kesempatan yang datang. Itu cuma datang 3 atau 4 kali. Ini hitung-hitungan bodoh aja ya, nggak ada studi yang membackup ini. Ini hitung-hitungan aja. Poinnya adalah kesempatan itu datang di kehidupan kita tuh nggak banyak. Sehingga yang harus kita pahami adalah saat kesempatan itu datang, kita lagi dalam posisi yang siap. Saat kesempatan itu datang, kita sedang dalam, atau jangan siap. Saat kesempatan itu datang, kita aware nggak bahwa itu sebuah kesempatan. Kebanyakan orang, Mas, miss. Waktu kesempatannya datang, dia nggak siap. Dan waktu kesempatannya datang, bahkan dia nggak sadar itu kesempatan dan dia lewatkan begitu saja gitu. Sehingga kalau misalnya ditanya, sepertinya yang saya lakukan ya terlepas dari keberuntungan dan yang lain-lain, memang ada hal-hal yang gue lakukan kayak misalnya karena skena yang saya lakukan ini adalah berhubungan dengan public speaking, berhubungan dengan komedi, ya saya memperdalam itu. Sehingga saat saya lihat, dan saya juga berusaha aware dengan apa yang terjadi di sekitar saya. Sehingga saat saya lihat ada satu kesempatan, saya memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya.
Dan kesempatan ini kan ada dua. Satu yang datang karena memang itu rezekinya kita aja, hokinya kita aja. Sama satu lagi ya kita buat, kita ciptakan kesempatan itu gitu. Ya menurut saya pada akhirnya memang harus seperti itu sih. Kita nggak akan pernah tahu kesempatan itu datangnya kapan. Kita nggak pernah tahu keberuntungan itu datangnya kapan. Yang bisa kita kendalikan adalah mudah-mudahan kita ada di posisi yang siap saat kesempatan itu datang. Kalau kesempatan itu datang kita tidak dalam posisi yang siap, bagaimana? Ya, mending diambil aja nggak sih? Karena belum tentu datang 2 kali kan? Intinya kalau menang kita perang dulu ya. Perang dulu aja. Toh nanti kalau misalnya itu kesempatannya datang, toh nanti ternyata tidak berhasil, ya kita belajar dari situ. Kalau katanya orang luar negeri kan, what doesn't kill you make you stronger. Apa yang tidak membunuh kamu akan membuat kamu lebih kuat. Gitu. Benar. Dan ya kita harus siap sih memang. Kita selalu harus dalam keadaan siap. Dan memang intinya sebenarnya semuanya ke dalam sih Mas. Kita harus lebih memperbaiki diri ke dalam. Karena kalau kita nanti udah siap, fondasinya kuat gitu, apapun yang terjadi di luar tuh kita bisa siap gitu. Oke. Nah kalau ini mungkin agak personal gitu. Kalau misalnya besok tiba-tiba dapat rezeki 100 miliar gitu ya. Apa kira-kira yang ingin dibeli sama Coki, dan ketika kemudian udah tajir melintir kayak gitu tuh Ya. kebiasaan apa mungkin yang nggak akan ditinggalkan, yang nggak akan dirubah gitu? Sebenarnya jujur kalau tiba-tiba memang dapat duit sebanyak itu ya Bingung kan? ya jelas bingung. Bingung ya? Ya bingung. Tapi aku bisa jelasin kenapa aku bingung, Mas. Iya. Karena gini, kan ada namanya, sekarang kan banyak orang berlomba-lomba jadi kaya ya. Betul. Jadi kaya. Definisi kaya menurut Cok itu apa? Kaya itu adalah jadi cukupnya segini, terus ada spare segini. Nah spare ini yang kita bingung mau diapain. Nah biasanya orang kaya itu kan gitu. Jadi resources-nya melebihi dari bare minimum yang dia harus keluarin per bulan. Misalnya dia biaya hidupnya 50 juta per bulan, tapi rezekinya 200 juta. Berarti kan ada 150 juta plus nih. Betul. Yang terus dia dapetin terus, yang dia tabung, yang bahkan dia juga bingung, ini mau gue pakai buat apaan nih. Ya. Akhirnya dia tabung terus. Dan akhirnya itu jadi kaya. Nah, kayaknya kita tuh terlalu sering berlomba-lomba jadi kaya. Kita lupa sebenarnya jarang kita berlomba-lomba jadi cukup, Mas. Nah, Gini loh. pertanyaanku tuh ngarah ke situ. Nah, gini nih, Mas. Misalnya ini nih. Cukup Kasih tuh, lagi dong. misalnya ini gelas nih ya. Ini gelas. Misalnya cukup kita udah segini nih. Ya. Kaya itu kan ada spare-nya segini kan. Iya, oke. Wah, terima kasih, Mas. Ini kan ada spare-nya segini nih. Orang tuh langsung ngejar langsung segini, Mas. Yang which is nanti kalau kita punya spare segini, ini sampai kita mati juga nggak kita pakai, Mas, spare. Ngapain? Ini kan nggak penting ini. Karena udah cukup ya ini. Karena sebenarnya ini udah cukup. Dan cukup itu bukan berarti kita sederhana merana ya. Cukup itu kayak misalnya kita mau keluar negeri cukup. Kita mau makan enak cukup. Kita mau nonton bioskop juga cukup gitu. Makanya waktu Mas tanya kayak kalau dapat 100 miliar, itu jujur saya nggak ngerti karena saya juga bingung.